Dalam karya keselamatannya, penderitaan yang dialami Yesus bukan hanya sekedar rangkaian peristiwa tragis, melainkan sebuah eksekusi yang dirancang dengan presisi untuk mempermalukan, menyiksa, dan memastikan kematiannya secara perlahan. Sebelum penyaliban, Yesus dihukum cambuk dengan alat Romawi yang dikenal sebagai flagrum. Ini bukan cambuk biasa. Ujungnya terdiri dari beberapa tali kulit yang diikatkan potongan logam tajam dan tulang kecil. Setiap ayunan bukan hanya melukai kulit, tetapi merobeknya. Ketika cambuk ditarik kembali, serpihan logam itu mencabik daging, membuka jaringan otot, bahkan dalam banyak kasus memperlihatkan tulang rusuk. Cambukan dilakukan berulang kali, tanpa standar jumlah tetap. Tujuannya bukan sekedar menghukum, tetapi melemahkan korban hingga hampir mati sebelum disalibkan. Efek cambukan ini akan membuat sang korban kehilangan darah yang masif atau hypovolemic shock. Akibatnya, tubuh mulai mengalami dehidrasi ekstrim dan sistem saraf terguncang oleh rasa sakit intens. Banyak korban yang mati bahkan sebelum sampai ke salib. Namun Yesus bertahan. Tetapi sebenarnya, ia sudah berada di ambang kematian, bahkan sebelum memikul salib. Dalam kondisi tubuh yang tercabik, Yesus kemudian dipaksa memikul balok salib atau patibulum yang beratnya bisa mencapai 30 sampai 50 kilogram. Ia berjalan melewati jalan berbatu, tidak rata, menanjak, menuju bukit yang dikenal sebagai Golgota. Setiap langkah Yesus adalah penderitaan. Bayangkan, luka terbuka bergesekan yang dengan kayu kasar, ditambah darah yang terus mengalir, membuat tubuh semakin lemah. Ini akan membuat nafas mulai pendek akibat syok dan kelelahan. Injil mencatat ia beberapa kali jatuh karena tubuhnya tidak lagi mampu menopang beban. Penyaliban adalah metode eksekusi paling kejam dalam dunia Romawi. Paku besar ditusukkan melalui pergelangan tangan, bukan telapak seperti bayangan kita selama ini agar menopang berat tubuh dan kaki. Namun penyebab utama kematian bukan pendarahan, melainkan akibat asfiksia atau kehabisan napas. Dan ini terjadi dengan cara kerja yang brutal. Tubuh yang menggantung menyebabkan paru-paru tertekan. Untuk bernapas, korban harus mendorong tubuh naik pada paku di kaki, dan ini menambah rasa sakit luar biasa. Setiap tarikan napas adalah perjuangan. Ketika tenaga habis, korban tidak lagi mampu mengangkat tubuh, menyebabkannya mati secara perlahan karena sesak napas. Kematian bisa berlangsung berjam-jam hingga berhari-hari. Yesus mengalami semua ini dalam kondisi tubuh yang sudah hancur sebelumnya. Untuk memastikan kematiannya, seorang prajurit Romawi menusukkan tombak ke lambung Yesus. Yang keluar adalah darah dan air, sebuah detail yang sangat spesifik. Semua yang Yesus alami ini bukan kebetulan, bukan juga kecelakaan sejarah. Kitab Yesaya telah menubuatkan, dia tertikam oleh karena pemberontakan kita, diremukkan oleh karena kejahatan kita, ganjaran yang mendatangkan keselamatan bagi kita ditimpakan kepadanya. Yesaya 53 ayat 5. Dalam iman Kristen, penderitaan ini bersifat substitusioner. Tubuhnya dihancurkan supaya manusia dipulihkan. Ia kehilangan darah supaya manusia menerima hidup. Ia kehabisan napas supaya manusia memperoleh nafas kekal. Salib bukan sekedar simbol penderitaan. Salib adalah titik temu antara keadilan Allah dan kasih-Nya. Dan ironinya, di tempat paling kejam dalam sejarah manusia inilah justru lahir pengharapan terbesar bagi umat manusia.